warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aizatil Lailia dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Nah, sekarang saya ada di Kecamatan Ujung Pangkah, tepatnya ada di Desa Bangkawetan, di mana kondisi alam di sini perairan. Jadi, memungkinkan bahwa mayoritas penduduk di sini itu bekerja sebagai nelayan dan juga petani tambak. Untuk itu, dalam video kali ini saya akan berwawancara dengan salah satu petani tambak dan juga juragan ikan yang ada di desa ini. Siapakah dia? Yuk ikuti video saya. Namanya siapa, Pak? Bapak Nur Hasim, Pekerjaannya sekarang apa? wira swasta, bisa dikatakan pedagang. Asal mula menjalani bisnis ini bagaimana? Asal mula dari keinginan untuk mencari nafkah. Jadi dulu awal-awal itu melihat pedagang itu kan bisa mendapatkan untung yang lebih lah daripada pekerja-pekerja biasa, pekerja kasar. Itu lebih untung, wirausaha pedagang itu bisa menghasilkan laba yang lebih banyak daripada pekerja biasa. Awal-awalnya melihat orang-orang dagang itu kok berjalan lancar, akhirnya sedikit-sedikit akhirnya timbul rasa ingin berdagang. Sudah berapa lama Pak menjalankan profesi tersebut? Ya kira-kira sudah berjalan 15 atau 20 tahun lah. Untuk hasil produknya sendiri itu ada apa aja? Kalau masalah produk ikan itu ikan tambak, yang banyak ikan tambak. Ikan tambak itu kan mencakup ikan bandeng, ikan mujair itu produk. Untuk yang lain-lain juga ada ikan yang enggak termasuk produk, artinya itu ikan yang datang dari laut itu juga masuk ke tambak. Dulu waktu merintis profesi ini kan membutuhkan modal. Itu berapa? Terus keuntungan yang dicapai untuk setiap panennya juga berapa? Kalau untuk modal itu relatif, artinya gini, modal itu tergantung hasil yang dibeli. Ikan yang dibeli itu banyak, otomatis modalnya kita butuh banyak. Dari pengalaman sedikit demi sedikit itu nanti bisa lama-lama menjadi banyak. Artinya modal pertama sedikit, terus lama-lama dengan berkembangnya waktu, nanti modal itu bisa kita cari untuk bekerja, menambah modal untuk menambah keuntungan. Itu juga harus mencari modal juga harus besar. Jadi lama-lama kebutuhan itu lebih besar gitu. Kalau strategi pemasarannya itu bagaimana? Oh, kalau strategi pemasarannya itu biasanya itu diambil pedagang-pedagang dari luar kota biasanya itu. Ya banyak nanti pedagang yang membutuhkan dari luar kota itu banyak. Jadi enggak sulit, artinya strategi pengiriman barang itu nanti pedagang-pedagang itu kan sekarang itu kan ada HP, jadi untuk menghubungi itu cepat. Untuk menjalankan usaha tersebut pasti kan ada hambatan tuh Pak. Nah, apa saja? Apalagi sekarang kan lagi pandemi. Ya, masalah pandemi semua pedagang itu ada hambatan. Cuman memang semua itu ada hambatan dari segi dagang ikan, dagang segala sesuatu. Kena pandemi ini semua ada hambatan. Artinya kalau ikan itu hambatannya biasanya masalah harga itu kalau musim panen biasanya itu agak turun. Nah kalau musim kemarau seperti ini biasanya itu agak meninggi harga itu. Karena di tempat-tempat lain itu kan musimnya kemarau nggak ada air. Jadi petani-petani tambak itu nggak menghasilkan ikan dengan kekeringan seperti musim kayak gini. Kalau cara mengantisipasi masalah tersebut bagaimana? Masalah tersebut ya kita jalani aja.
keikutan musim. Artinya itu musim itu kan nggak bisa seperti tambak. Kalau si tambak air tawar itu nggak bisa. Artinya itu kita semaunya ingin apa itu tanam benih ikan itu nggak bisa. Kalau ada nggak pesan-pesan untuk calon pengusaha bagi kita yang ingin mengembangkan usaha tersebut gitu Pak? Untuk pesan-pesan calon pengusaha, memang segala sesuatu pekerjaan itu harus didasari dengan kesabaran. Artinya apa yang kita usahakan itu harus punya kesabaran. Jadi melalui proses. Tadi proses dari awal itu memang membutuhkan kesabaran, ketelitian. Jadi untuk adik-adik yang ingin berusaha, kerja usaha itu memang betul-betul harus teliti. Jadi itu tadi teman-teman hasil wawancara saya dengan Bapak Hasim, salah satu juragan ikan yang ada di sini. Untuk itu dapat saya simpulkan bahwa tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai ide peluang bisnis di perikanan karena di sini tempatnya itu strategis banget. Nah, untuk memulai bisnis tersebut diperlukan sifat yang teliti dan juga kesabaran dalam menjalani profesi bisnis tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan membantu Anda untuk menemukan peluang bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.